Hari ini Berham sedih sekali karena pintu kamar mandi Alang rusak. Dia butuh palu dan gergaji untuk memperbaikinya. Tapi Berham gak bisa pinjamkan barang yang dia perlukan. Loh, kenapa nggak tanya papa? Semua peralatan itu ada di kamar belakang. Hah? Serius? Nah, itulah anak-anak semuanya. Alkitab menyediakan berbagai keperluan kita untuk hidup. Semua ada dalam firman Allah secara garis besar. Mari teman-teman, kita bertekun dalam janji dan titah Tuhan setiap saat. Perhatikan hambanya menguraikan sesuai urutan di 2 Raja-Raja 4. Silakan. Halo anak-anak dimanapun juga kalian berada. Hari ini kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mau mengucap syukur kepadamu karena Engkau terus memberikan firman kepada kami sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan melalui firman yang kami renungkan setiap hari. Karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu, menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, pada hari ini renungan kita akan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti kalian bisa membaca di tempat kalian masing-masing. Tetapi saat ini Ibu akan membacakan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ayat yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah anak-anak, Nabi Elisa pada suatu hari pergi ke sebuah kota yang namanya kota Sunem dan melakukan pelayanan di sana. Ketika tiba di kota Sunem, ada seorang perempuan yang kaya raya di kota tersebut mengundang Nabi Elisa untuk tinggal di rumahnya, menginap di rumahnya, dan makan minum di rumahnya juga. Dan sejak saat itu, setiap kali Nabi Elisa datang ke kota Sunem, dia selalu menginap di rumah perempuan itu. Nah, sepertinya anak-anak, perempuan ini adalah perempuan yang sangat dekat dengan Allah. Karena itu dia bisa tahu, dia bisa mengerti kalau Nabi Elisa itu adalah nabi yang berbeda dari nabi-nabi Tuhan yang lainnya. Pada diri Nabi Elisa, perempuan ini bisa merasakan ada firman Tuhan yang sejati di dalam diri Nabi Elisa. Karena itu perempuan Sunem ini kemudian berkata kepada suaminya, "Suamiku, ayo kita membuat satu kamar khusus buat Nabi Elisa." Jadi nanti setiap kali Nabi Elisa melakukan pelayanan di kota Sunem, dia bisa tinggal dengan nyaman di kamar itu. Karena aku merasakan Nabi Elisa adalah Nabi Allah yang berbeda dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi Elisa memiliki firman Tuhan yang sejati di dalam dirinya. Dan suami perempuan itu setuju. Maka perempuan ini kemudian membuat satu kamar khusus di rumahnya untuk dipakai oleh Nabi Elisa. Nah suatu hari Nabi Elisa datang lagi ke kota Sunem dan dia terkejut. Ternyata sudah dibuatkan tempat khusus bagi dia untuk tinggal di situ. Wah, Nabi Elisa merasakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Dan Nabi Elisa juga tahu bahwa Tuhan ingin agar dia memberkati rumah ini. Akan tetapi Nabi Elisa bingung. Karena perempuan Sunem itu dan suaminya adalah keluarga yang kaya raya. Semuanya sudah mereka miliki dan mereka tidak kekurangan apapun juga.
Nabi Elisa berpikir apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia doakan, apa yang bisa dia berikan untuk rumah ini. Nabi Elisa tidak bisa menemukan jawabannya. Lalu kemudian dia bertanya kepada Gehasi. Dan Gehasi kemudian menjawab, Nabi, keluarga ini tidak memiliki anak. Bagaimana kalau engkau memberkati mereka supaya mereka memiliki anak? Wah, Nabi Elisa kemudian terbuka. Ya, dia baru sadar kalau keluarga ini sama sekali tidak memiliki anak. Pada zaman itu, bagi seorang perempuan untuk tidak memiliki anak adalah suatu hal yang aib, suatu hal yang memalukan sekali. Meskipun suami perempuan itu tetap mengasihi perempuan Sunem ini, tetapi tetap saja bagi seorang perempuan tidak memiliki anak itu adalah hal yang memalukan. Maka kemudian Nabi Elisa berdoa dan memberkati rumah itu dan mengatakan bahwa perempuan Sunem itu akan memiliki anak laki-laki tahun depan. Oh, perempuan Sunem itu terkejut sekali. Lalu dia mengatakan, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, perempuan Sunem ini begitu terkejut anak-anak dan merasa bahwa oh mungkinkah dia bisa memiliki anak? Dia terkejut dan dia juga berharap, maka dia mengatakan, oh Nabi Tuhan, janganlah engkau berkata-kata seperti itu. Perempuan ini bukan tidak beriman anak-anak, tetapi di dalam keterkejutannya dia merasa apakah mungkin dia memiliki anak. Tetapi perempuan ini juga tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Di tengah-tengah keterkejutannya, perempuan ini memilih untuk tetap beriman kepada Allah. Dan benar, tahun depan pada waktu yang sama, perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, jikalau itu sudah ada di dalam rencana Dia. Dan perempuan ini dengan imannya bisa melihat bahwa Tuhan Allah memiliki rencana di dalam hidupnya untuk melahirkan anak. Dan benar, tahun depan di waktu yang sama perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Anak-anak, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan Allah hanya mengharapkan satu hal dari kita, yaitu apa? Untuk kita beriman kepada Dia, beriman terhadap seluruh rencana yang Allah siapkan bagi hidup kita dan terus mengharapkannya dari Tuhan. Anak-anak, mari kita dengan penuh iman terus berharap kepada Tuhan dan percaya terhadap setiap rencana yang hendak Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas hidup kami, bahkan Engkau juga memiliki rencana-rencana bagi hidup kami. Kami mau percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan, bahwa rencanamu baik dan Engkau mampu melakukan rencanamu di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk beriman kepadamu dan berharap hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, di bawah setiap atap ada tangisan. Benar, suami istri di kota Sunem itu contohnya. Puji Tuhan, dia mengalami mukjizat, tetapi yang terutama bukan mukjizatnya ya, melainkan firman Tuhan. Loh, kok bisa, Pak? Itu dia. Karena dengan iman perempuan itu percaya kepada firman Tuhan yang diucapkan Elisa. Wah, pelajaran berharga buat sahabat BDKA. Karena iman itu tunduk mutlak pada firman Tuhan. Berarti iman tidak menciptakan mujizat atau realita, melainkan ketaatan pada firman. Mari sambutlah kebenaran Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Salam.